Susah dan senang itu sudah jadi bagian dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar, Mas. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, this one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Furqan TV yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami Al-Furqan TV menjumpai Anda dalam program kami Konsultasi Syar'i Al-Furqan TV. Yang mana insya Allah pada hari ini hari Selasa tanggal 22 Jumadal Ula 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Desember 2023. Seperti biasanya Ana Bubi Abu Khalid membersamai gurunda kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq Alsi Hafidallahu Ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam tercurah selalu kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada para istri-istrinya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq Alsi Hafidallahu Ta'ala. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kabar baik, Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwasanya program ini adalah program interaktif. Anda dapat langsung bergabung bersama kami melalui line telepon Anda di nomor 081259521312. Atau Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Atau Anda yang hanya ingin mengirimkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor yang sama yang tertera di layar kaca Anda di nomor 0812-5952-1312. Dan jangan lupa bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui aplikasi kami Al-Furqan TV, Hijrah Apps, dan juga dari UTV, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp di nomor yang sama di nomor 0812-5952-1312. Baik, Ustadz, kita akan mulai untuk membacakan pertanyaan yang pertama yang masuk di redaksi kami Al-Furqan TV. Pertanyaan pertama dari Ummu Salama di Lebak, Banten. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, apakah boleh mengkredit produk di aplikasi? Sekarang sedang marak berhutang di salah satu aplikasi, Ustadz, aplikasi online gitu ya, yang dinamakan SPLTR. Barang datang duluan, bayarnya bulan depan. Masalah harga, cash ataupun kredit itu sama. Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik, izin bertanya, apakah boleh mengkredit produk di aplikasi, Ustadz? Sekarang ini sedang marak berhutang. Kita sebut saja mungkin salah satu aplikasinya adalah Lazada, Ustadz, yang dinamakan SPLTR atau splitter mungkin, Ustadz.
Barang datang duluan, bayarnya bulan depan. Masalah harga, cash atau kredit itu sama. Mohon penjelasannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep memahami masalah kontemporer itu adalah memahami fakta dengan tepat dari semua sisi. Jadi konsep di dalam memahami, dalam menghukumi sebuah masalah kontemporer, masalah yang baru muncul, kita harus pertama memahami memahami kasus itu dari semua sisi. Setelah itu difahami dengan baik, baru kemudian dicari rumusan hukum yang terdapat padanya. Setelah itu baru dicari rumusan fatwanya untuk bisa dikeluarkan sebagai sebuah fatwa tentang kasus itu secara personal. Ini secara spesifik kasus tersebut. 3 langkah itu yang mungkin berat bagi anak. Jadi karena pertama, ini kasus baru yang baru muncul mungkin. Yang kedua, jadi secara pribadi anak tidak terlalu menggeluti dunia barang-barang atau dunia transaksi-transaksi yang terbaru. Tapi anak sampaikan, tapi sebenarnya kalau sudah dipahami kasus masalahnya dengan jelas, maka merumuskan hukumnya itu lebih mudah daripada yang pertama. Karena sebenarnya kaidah-kaidah syariat dalam jual beli itu jelas. Kaidah-kaidah syariat dalam jual beli itu jelas. Jual beli itu yang dibolehkan oleh syariat ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama jual beli cash. Jual beli cash, jadi barang cash, uang cash. Jadi penjual ngasih barang cash, pembeli ngasih harga cash. Yang semacam itu jelas. Jadi yang semacam itu jelas hukumnya boleh apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua, jadi bai'ul ajal. Yang kedua itu bai' al-ajal. Jual beli tertunda. Jual beli tertunda. Barangnya cash, uangnya tertunda. Jadi itu dalam istilah fikih aslinya itu namanya bai' al-ajal. Hanya kemudian di zaman belakangan, kalau zaman dulu kan jadi misalkan barang ini sudah diberikan, sudah dimanfaatkan oleh pembeli, tapi kemudian bayarnya 2 tahun lagi, itu nanti 2 tahun kemudian baru didil pembayarannya. Tapi di zaman belakangan ini bukan begitu caranya, tapi dibayar dengan harga sekian tersebut, kemudian dicicil per bulan. Per bulan. Lah, membayar per bulan per bagian itu namanya kiston gitu ya, bagian. Akhirnya jual beli itu namanya bai'ut taksir. Bai'ut taksir itu yang kemudian kita kenal di negeri kita dengan istilah bai' atau jual beli kredit. Jual beli kredit itu boleh. Jual beli kredit itu boleh dengan syarat-syaratnya. Tetap ya, anak tidak menjabarkan ini secara panjang lebar dengan syarat-syaratnya. Yang salah satunya adalah kejelasan harga. Jadi kejelasan harga, kejelasan akad, kejelasan transaksi dan macam-macamnya. Yang terakhir, yang ketiga adalah bai'us salam. Bai'us salam itu uang cash depan. Jadi uang cash depan, barang yang belakangan. Jadi jual beli pesanan, tapi uang cash depan, barang itu datang belakangan sesuai dengan perjanjian yang ada. Dengan 3 gambaran itu, maka yang dibicarakan tadi masuknya adalah pada bagian kedua. Jadi maksudnya adalah pada bagian kedua, di mana barang itu datang duluan, di mana barang itu terjadi transaksi, kemudian barang dikirim. Terjadi sebuah transaksi antara pihak pembeli dengan pihak penjual lewat aplikasi tertentu. Lewat aplikasi, karena aplikasi itu kan hanya gerainya, jadi hanya perantaranya, sedangkan penjualnya kan orang lain. Jadi lewat aplikasi tersebut, dan dengan aplikasi tersebut diketahui oleh pembeli dan diketahui oleh pihak penjual, sehingga transaksi terjadi, kemudian barang dikirim. Jadi kemudian barang dikirim, kemudian nanti kita itu bayar. Jadi kita itu bayar secara kredit ini dan itu. Kalau dari titik itunya saja nggak masalah. Anda pertegas kata-kata saya. Kalau dari titik itunya saja nggak masalah. Yang jadi masalah nanti adalah ada apa di balik itu. Jadi apa di balik itu yang perlu kita lihat langsung dari orang yang terjun lapangan. Jadi bagaimana proses
datangnya uang, bagaimana proses pembayarannya, nambah apa tidak, kemudian ini dan macam-macamnya. Tapi kalau dari titik yang semacam itu, barang datang duluan, kemudian kita membayar kredit, lewat aplikasi, itu dari titik itu nggak ada masalah, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita kembali melanjutkan untuk membacakan pertanyaan yang masuk di redaksi kami Al Furqan TV. Pertanyaan kedua Ustadz dari Pertanyaan kedua dari Dira Umu Arsy Ustadz di Kalimantan Timur. Beliau bertanya, Ustadz, bismillah. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum memakai kendaraan fasilitas dari kantor atau perusahaan yang difasilitaskan untuk kita pakai, tapi kita mengetahui dan tahu bahwa kendaraan itu dibeli kantor atau perusahaan dari hasil riba atau leasing, Ustadz. Apakah boleh kendaraan itu kita pergunakan ya Ustadz, misalkan dipergunakan untuk ke kantor, berangkat dan pulang kantor, dan keperluan tugas kantor lainnya? Mohon jawabannya dan penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Ya akhi, posisi antum itu karyawan yang pada jabatan tertentu antum itu mendapatkan fasilitas yang namanya kendaraan. Itu fasilitas bagi seorang karyawan pada posisi jabatan tertentu. Adapun yang beli sepeda motor mobil ya, yang beli kendaraan tersebut adalah bagian pengadaan di perusahaan tersebut. Bagian pengadaan di perusahaan tersebut dengan transaksi yang mereka miliki. Dengan transaksi apa, transaksi ini, macam-macam itu yang mereka miliki. Jadi antum sebagai karyawan tidak terlibat langsung dengan dengan proses pembelian itu. Dari titik ini maka nggak ada masalah. Dari titik ini maka tidak ada masalah, karena titik masalahnya itu adalah pada sistem pembelian dari perusahaan, yakni untuk mendapatkan barang-barang kendaraan tersebut untuk fasilitas karyawannya. Untuk fasilitas karyawannya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah sistem pembelian tadi yang menggunakan sistem leasing. Dari leasing itu tidak bisa digebiahuyah juga. Perlu dilihat perincian transaksi yang terjadi itu bagaimana. Transaksi yang terjadi itu bagaimana. Lepas dari masalah itu, kalau pertanyaannya adalah masalah bolehkah saya pakai, Anda katakan boleh. Karena antum tidak terlibat langsung dalam proses jual belinya, proses pengadaannya. Antum itu hanya seorang karyawan, tahunya itu adalah dari pihak direksi melihat karyawan itu sudah sampai pada jabatan tertentu, maka dia mendapatkan fasilitas ini, fasilitas itu, lalu diberikan fasilitas itu dan macam-macamnya, maka itu lepas dari masalah bagaimana barang itu kita atau diadakan oleh perusahaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita ingatkan kembali bagi pemirsa Al Furqan TV dan pendengar radio Suara Al Furqan dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan tayangan kami program konsultasi syar'i, silahkan untuk dapat mengirimkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp Anda di nomor 081259521312, atau Anda yang saat ini menyaksikan via live streaming Anda baik di Facebook maupun di YouTube, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan Anda via kolom komentar, dan insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada gurunda kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq hafidhallahu ta'ala. Tapi kita akan lanjut lagi Ustadz untuk membacakan pertanyaan yang masuk dari Ibu Aisyah di Bekasi Ustadz. Beliau bertanya, semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga. Izin bertanya Ustadz, jika kita sebagai mahasiswa ada tugas dari dosen yaitu KKN, dan dokumentasi foto kita kerja diposting di sosmed, tujuannya melihat KKN semua mahasiswa. Dari postingan foto kita sebagai akhwat, bolehkah Ustadz? Jazakumullah khairan. Yang beliau tanyakan maksudnya foto itu apakah dibolehkan Ustadz disebar di sosial media Ustadz? Kita bicara dari dua sisi ya ukhti. Sisi yang pertama hukum asal.
Sisi yang kedua, hukum kondisi. Hukum asal seorang wanita itu tertutup. Semakin tertutup, maka dia itu semakin bagus. Cermatilah semua syariat tentang wanita akan mengarah kepada ketertutupan. Hal-hal yang itu adalah amal mulia, tapi menjadikan seorang wanita terbuka, itu mesti tidak disyariatkan bagi wanita. Minimalnya tidak diwajibkan. Makanya nggak ada kewajiban jamaah, nggak ada kewajiban jumatan, nggak ada kewajiban jihad, nggak ada kewajiban ngantar jenazah, nggak ada ini, nggak ada itu. Karena itu menjadikan wanita itu terbuka, di posisi terbuka. Tempatnya adalah di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya wanita tetap menetap di rumahnya. Dan apabila keluar, maka keluar dengan kaidah-kaidah syar'i yang mapan. Itu hukum asal. Itu jadi hukum asal. Ana tidak bahas dari sisi fotonya. Karena kalau kita bahas dari sisi fotonya, foto itu akan bisa diperdebatkan. Ustaz, para ulama ini membolehkan itu, nggak membolehkan itu. Lapas ana nggak terlalu senang dengan membahas masalah-masalah yang nanti bisa dibantah dengan khilaf. Tapi fahami titik, hukum asal wanita itu tertutup. Hukum asal wanita itu adalah waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian itu menetap di rumah-rumah kalian dan janganlah berhias bersolek sebagaimana soleknya orang-orang jahiliyah pada waktu yang dahulu. Itu hukum asal. Berarti kan ini hukum asal. Adapun kalau keluar maka boleh dengan kaidah-kaidah syar'i. Kaidah-kaidah syar'inya adalah yang pertama, keluar itu untuk satu keperluan. Untuk satu keperluan dunia atau akhirat. Yang kedua, dapat izin dari suami atau walinya. Yang ketiga, tidak ada pelanggaran syar'i dalam proses keluarnya. Tidak ada pelanggaran syar'i dalam pakaiannya, parfumnya dan macam-macam. Tidak ada pelanggaran syar'i dalam proses untuk keluarnya. Itu dari titik awal. Dari titik ini ya ukhti, maka seorang wanita itu tidak boleh untuk difoto kemudian bukan masalah fotonya loh, tapi di share, di posting di medsos. Karena sebenarnya dia menampakkan diri dengan tidak menampakkan diri kemudian difoto kemudian diposting ini bodoh aja. Itu satu hukum. Sebagaimana laki-laki melihat wanita langsung atau melihat wanita lewat filmnya, lewat fotonya, sama aja. Aku nggak lihat Ustaz, cuma lihat filmnya, sama aja. Itu satu hukum. Jadi itu adalah satu hukum. Jadi kalau para ulama pada zaman dahulu membahasnya itu dari kecermin. Apa hukumnya melihat auratnya wanita lewat cermin? Jadi nggak lihat langsung. Jadi misalkan ya, ini orangnya di sini cermin gede, gitu. Lihatnya ke sana, bukan ke orangnya, sama aja. Jadi itu fikih turos, fikih pada zaman dahulu itu pakai kaidah itu. Kemudian alhamdulillah fikih itu yang kemudian digunakan oleh para ulama zaman sekarang. Jadi bahwasanya ternyata yang dibahas oleh para ulama pada zaman dahulu itu terapannya adalah pada zaman sekarang, dengan adanya foto, dengan adanya video, dengan adanya rekaman, dengan adanya ini, dengan adanya itu mencuat ke permukaan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan foto itu di album, disimpan, kemudian dipajang di rumah, itu pada zaman dahulu itu saya mending dalam tanda kutip gitu ya. Sekarang begitu satu diposting langsung nyebar ke seluruh dunia. Yang langsung menyebar ke seluruh dunia. Ini hukum asal. Tapi hukum asal ini kembali lagi kepada kasus terapan lapangan. Nanti seorang mahasiswa yang berada pada posisi sekarang KKN, yang dituntut oleh dosennya. Jadi yang dituntut oleh dosennya untuk merekam kejadian yang ada di KKN untuk diposting di medsos, agar bisa diketahui oleh dosen tersebut. Pertama Anda katakan, jadi kalau pertama nasihat Anda di dosennya itu lahirnya dosennya gak ngaji itu. Ya dosennya ngaji gak mungkin minta kayak begitu. Ya kalau sudah bicara dengan dosen yang gak ngaji itu memang kadang-kadang sulit. Jadi diskusinya itu akan sulit karena gak nyambung, titik pandangnya beda. Jadi titik pandangnya itu berbeda. Kalau nasihat Anda, pertama minta kepada dosen tersebut, kalau memang tujuannya apa disuruh untuk posting. Kalau tujuannya adalah agar beliau itu tahu bahwasanya ada kegiatan ini dari kelompok KKN yang ini, gitu, dari mahasiswanya yang ini, maka kirimkan aja ke beliau. Itu Anda bukan mengatakan itu boleh loh ya.
Tapi ini lebih mending daripada diposting di FB. Anda tidak mengatakan, loh kalau Ustaz boleh nggak Ustaz? Ya tetap nggak boleh. Gitu loh. Wong dosen Anda itu jadi bukan orang tua, ya bukan adik, ya bukan kakak, ya bukan suami. Ya tetap nggak boleh, ya tetap nggak boleh, tetap haram. Tapi masalahnya itu kita bicarakan tentang jadi status. Mana yang lebih berat antara diposting di medsos atau disampaikan ke beliau? Kalau disampaikan ke beliau, lihat aja beliau. Yang lihat aja beliau mungkin ya sesama dosen yang lain ini kegiatan dari dari mahasiswa saya dan yang semisalnya, daripada diposting teman-teman sama. Kalau memang semacam itu, dan semoga dosennya mampu memahami. Ini semoga dosennya mampu untuk memahami kondisi atau alasan kita. Kalau tujuannya hanya untuk itu. Jadi adapun kalau tidak, ya maka banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita itu lemah di dalam menerapkan syariat agama kita, di dalam menerapkan syariat agama kita tatkala kita berada dalam kondisi-kondisi yang semacam itu, dan kita butuh untuk menyelesaikan kuliah kita karena kondisi-kondisi yang ada di personal kita masing-masing. Jadi kadang-kadang harus menyelesaikan tugas kuliah itu karena ilmu yang kita pelajari penting dan manfaat untuk umat. Jadi kadang-kadang karena kondisi orang tua yang memaksa harus menyelesaikan kuliah. Kadang-kadang karena ini, kadang-kadang karena ini, kadang-kadang karena ini, dan macam-macamnya. Ya itu adalah masalah tersendiri ya. Jadi sekarang itu kondisinya, Anda tidak bisa mengatakan kalau itu boleh, tapi Anda katakan cari yang minimal, cari yang titik larangannya itu, titik pelanggarnya itu yang minimal, yang paling minim. Kalau tidak, maka banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk kepada kami dari Ibu Laila di Jakarta Ustaz. Beliau bertanya seperti ini Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, kalau kita mau nikahkan anak, bolehkah kita mengadakan pengajian kirim doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Suami, nenek, kakek, kakak, dan lain-lain. Jazakumullah khairan Ustaz atas pencurahannya. Oh, nikahkan? Iya, kalau kita mau nikahkan anak, bolehkah kita mengadakan pengajian kirim doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Terdiri dari mungkin nenek, suami, nenek, kakek, kakak, dan lain-lain mungkin gitu ya Ustaz. Pertanyaannya kurang jelas gitu ya. Ustaz. Jadi yang Anda pahami dari pertanyaannya itu berbarengan dengan acara walimahan pernikahan. Yeah. Mengadakan acara pengajian yang di situ pengajian kirim doa gitu lah Pak. Pengajian kirim doa kepada keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia. Yang perlu sebenarnya diperjelas itu, yang perlu diperjelas lagi itu adalah pengajian kirim doa itu gambarannya kayak apa, karena itu banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika yang anti maksudkan itu adalah diadakan pengajian. Jadi misalkan pada waktu acara walimahan itu paginya, kemudian malamnya itu ngundang-ngundang warga, ngadakan pengajian dalam rangka pernikahan. Ini ngadakan pengajian. Lalu saat pengajian itu Pak Yainya diminta untuk doa. Pak Yai nanti minta tolong nggih, jadi doakan keluarga kami, terutama keluarga-keluarga kami yang telah meninggal dunia, bapak, ibu, mbah, yani mbak lanang, mbak wedok, kakak juga tolong doakan semoga jadi mereka mereka itu yani diterima amalnya dan macam-macamnya, dan mohon kepada jamaah untuk mengaminkan. Jika yang semacam itu ini maksudkan, itu dengan apa tadi pengajian kirim doa, jika itu ini maksudkan, nggak apa-apa. Jika itu ini maksudkan, jika itu yang dimaksudkan, kok nggak apa-apa Ustaz? Masalahnya di mana terusan? Yang terjadi itu kan hanya kiai yang secara umum lah, kiai itu orang bagus gitu ya, orang yang dekat kepada secara umum. Anda nggak bahas personalnya. Secara umum itu pokoknya orang kiai itu ya mestinya itu ya lebih bagus daripada rata-rata kaum muslimin. Secara umum, kita bahas secara umum. Lah itu kemudian kita minta dia berdoa.
Jadi mendoakan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia secara umum ataupun secara khusus. Itu mirip-mirip aja dengan kita mengatakan, ya Allah, guruku telah meninggal dunia, maafkanlah dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia, dan dia itu mendoakan kepada keluarga, yakni sahibul hajah tersebut atas permohonan dari sahibul hajah, dan mohon kepada jamaah untuk mengaminkan. Mohon kepada jamaah untuk mengaminkan. Jika itu yang dimaksud, jika ini dengan kondisi semacam ini dimaksud, maka ini tidak mengapa. Hanya jangan menggunakan bahasa kirim doa begitu, mendoakan. Ini mendoakan, karena bahasa kirim doa itu apa ya? Difahami dengan berbagai macam pemahaman yang aneh-aneh. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, gambaran yang kedua itu adalah kirim apa? Kirim pahala. Yani gambaran yang kedua yang terjadi itu, yang terjadi itu adalah tetap kirim doa ya, tetap kirim doa, tapi doa itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak ada tuntunannya, misalkan. Tidak ada tuntunannya, misalkan doanya dipimpin jamaah dan macam-macamnya. Yang pertama tadi kan, kiainya doa, yang lainnya mengaminkan. Kalau semacam itu masyhur dari Rasulullah SAW. Yang kedua itu kemudian zikir terpimpin, doa terpimpin, dan macam-macamnya. Ini masalahnya di titik tata cara doanya, bukan di masalah mendoakannya, bukan di masalah mendoakannya. Gambarnya yang ketiga, itu gak kirim doa, tapi kirim pahala. Itu gak kirim doa, tapi kirim pahala. Jadi datang kemudian melakukan amal-amal, datang kemudian melakukan amal-amal yang dianggap soleh, kemudian dia niatkan untuk pahalanya itu untuk sebulan, maka itu kembali kepada masalah, apakah seorang mayit itu bisa mengambil manfaat dari kebaikan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Tapi kayaknya bukan yang terakhir yang dimaksudkan dari pertanyaan itu. Mudah-mudahan dimaksudkan adalah pertanyaannya atau adalah kondisi yang pertama. Jika yang dimaksudkan adalah kondisi yang pertama, maka tidak mengapa, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk dari Ibu Devi Cerita di Palangkaraya Ustaz. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana kita menyikapi ujian yang datang dari keluarga, sifat dan sikap temperamen keluarga yang pada akhirnya berdampak kepada anak perempuan usia 25 tahun sehingga takut untuk mengenal atau ta'aruf dan bahkan takut kepada pernikahan Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya ukhti, hidup ini tidak ada yang mulus, karena memang hidup itu ujian. Dan ujian manusia itu beda-beda. Ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan tetangganya. Begitulah kehidupan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu yang gak enak, dengan sesuatu yang menyenangkan. Semua sebagai ujian untuk kalian. Semua itu sebagai ujian untuk kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala gak akan membiarkan orang aku beriman kecuali akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rabbuna Jalla wa ala, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yani apakah kalian itu menyangka, kalian itu mengatakan amanna, kami beriman, kemudian tidak diuji, kemudian tidak diuji. Sungguh kami telah menguji kalian. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Maka kita tahu ya kawan, ilmu zuhur. Ini kita tahu siapa yang benar-benar jujur dalam imannya, siapa yang enggak jujur. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya yang memastikan bahwasanya orang itu mesti akan diuji. Bahkan kadang-kadang ujian itu sebagai tanda bahwasanya Allah mencintai seorang hamba. Kata Rasulullah SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu apabila mencintai sebuah kaum, malah akan menguji kaum. Makanya ujian itu satu kepastian. Yang beda itu adalah bagaimana cara kita mensikapinya. Bagaimana cara kita mensikapinya. Kasus yang disampaikan itu adalah tentang kasus seorang suami yang nanti katakan apa tadi, temperamen ya.
yang nanti katakan itu temperamen. Ya memang kasus temperamen kan sejak zaman dahulu toh. Ada suami istri itu yang diuji oleh Allah dengan suaminya yang diem atau ngomong. Jadi ridho ya gak ngomong, marah ya gak ngomong tapi diem. Ada yang diuji oleh Allah itu cerewet apa yang dikomentari, apa saja di dokumentari. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan suami yang super penakut. Ini ada tikus jerit-jerit, ada coro jerit-jerit, gitu ya, sangat penakut. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan suami yang sangat pemberani sehingga malah jadi berimbas kepada sama tonggo-tonggo, sama siapapun dilawan. Ada yang diuji oleh Allah dengan seorang suami yang temperamen. Semuanya adalah ujian ya ukhti. Tergantung bagaimana cara kita itu mensikapinya. Tergantung bagaimana cara kita jadi untuk mensikapinya. Jadi untuk mensikapi kondisi-kondisi yang semacam itu. Dengan mengambil kondisi-kondisi yang semacam itu. Itu masalah kedua. Masalah ketiga sekarang, ternyata karakter orang tua yang keras, yang itu berefek kepada anak perempuan yang nanti katakan tadi, yang kemudian dia itu merasa trauma dengan namanya laki-laki, khawatir nanti kalau nikah mendapatkan suami kayak bapaknya yang kasar, yang ini semacam itu. Maka tugas anti sebagai ibu untuk ngomongi orang tua tanpa jelek-jelekan ayah loh, bahwasanya manusia itu karakternya beda-beda, bahwasanya hidup itu memang ujian dan memang nikah itu harus dijalani, karena kalau nggak nikah itu lebih madharat. Nanti kalau sudah sepuh, sudah tua, nggak ada anak, nggak ada penerus perjuangan, nggak ada ini, nggak ada itu, omongin dengan semua kalimat-kalimat yang membuat dia itu menyadari tentang posisi diri. Jadi kemudian yang berikutnya adalah manusia itu beda-beda. Dan Allah itu mengatakan, jadi at-thayyibatu lit-thayyibin wa at-thayyibun lit-thayyibat. Wanita baik-baik itu untuk laki-laki yang baik-baik, laki-laki yang baik itu adalah untuk yang baik-baik. Maka jadilah anti wanita yang baik, nanti insyaallah akan datang suami yang baik insyaallah. Kemudian itu, tapi tetap katakan gak mungkin kalau hidup itu gak ada ujian. Anggaplah nanti suami kamu itu nanti gak temperamen kayak ayah, tapi tetap aja gak masalah, karena hidup itu gak mungkin lepas dari masalah. Maka bagaimana cara kita itu menghadapinya? Banyak diomongi, banyak diobakan, kemudian diajak untuk mengenali keluarga-keluarga yang gak bermasalah, tanda-tanda kutip gitu ya. Kalau nggak ada masalah total itu nggak mungkin, tapi nggak bermasalah secara umum itu dalam tanda kutip dan macam-macam, bermasalah ini, bermasalah itu dan macam-macamnya. Maka semoga membuka cakrawala pikiran putri kita, yani untuk tidak trauma dalam menghadapi yani kehidupan. Kalau seandainya dalam kondisi semacam itu kemudian minta pertimbangan, minta pertolongan, minta bantuan kepada orang yang mempunyai kemampuan dalam ilmu kejiwaan, psikiater yang ngaji loh, yang dikatakan ya, psikiater yang ngaji, maka itu semoga menjadi kebaikan. Ya, psikiater, psikolog itu yang kenal ngaji, karena kalau nggak kenal ngaji, anak khawatir malah solusinya itu yang enggak, solusinya itu yang enggak, tapi sudah kenal ngaji, maka ini semoga itu adalah menjadi membawa kepada solusi-solusi bagaimana membangkitkan kembali semangat sang putri dalam menghadapi kehidupan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali, Anda dapat bertanya langsung melalui line telepon Anda di nomor 081259521312, atau Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan Anda hanya via pesan WhatsApp di nomor yang sama yang tertera di layar kaca Anda di nomor 081259521312, atau Anda yang mungkin saat ini menyaksikan melalui tayangan aplikasi kami Al-Furqan TV atau mungkin Hijrah Apps dan juga UTV, silakan juga untuk mengirimkan pertanyaan Anda. Baik, kita akan lanjut lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya dari seorang ikhwan yang tidak menyebutkan nama dan tempat. Ustaz, beliau bertanya terkait dengan boykot. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz, tentang boykot barang pro Israel. Kalau jualannya laptop yang merek laptopnya bukan punya Israel, tapi perangkat di dalam laptop salah satunya punya produk yang pro Israel, misalnya di prosesornya Ustadz. Nah, qadarullah, semua prosesor laptop Intel itu semua produknya negara yang pro Israel.
Bagaimana Ustadz sebaiknya, karena kalau di boykot berarti tidak jualan karena sudah jadi laptop. Tetap bekerja atau bagaimana ya Ustadz? Jadi pertama ya akhilas barakallahu fikum. Tatkala kita bicara boykot, itu adalah bicara tentang ikatan ukhuwah antara kita dengan saudara-saudara kita yang ada di bumi Baitul Maqdis, di bumi Palestina. Titik masalahnya itu bukan titik halal haram ini. Titik masalahnya itu adalah titik ikatan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Itu yang pertama. Ditambah satu masalah, bahwa kalau kita membantu orang kafir untuk menyusahkan saudara-saudara kita muslim, itu haram pasti. Membantu orang kafir untuk menyusahkan saudara-saudara kita muslim yang lain, maka itu haram. Nah, letak masalahnya sekarang yang ada di lapangan adalah, letak masalahnya sekarang yang ada di lapangan adalah ada barang-barang itu yang mudah bisa untuk ditinggalkan, jualnya atau belinya. Yang mudah untuk bisa ditinggalkan, jualnya atau belinya. Produk yang banyak pilihannya, gitu kalau bahasa kita. Tapi ada barang-barang itu yang kalau kemudian dia gak melanjutkan jualan, itu madharat. Gambarnya begini. Sebuah toko milik muslim, bahkan milik teman ngaji misalkan. Sudah kadung nyetok barang, stok namanya itu sudah kadung banyak. Kemudian terjadilah kasus tragedi Gaza. Lalu muncul himbauan untuk boykot, bahkan dari lembaga resmi MUI. Dia itu hatinya itu serak dengan seruan boykot tersebut. Tapi apa mau dikata? Barangnya di gudang masih banyak. Dikembalikan? Gak mungkin dia sudah kulaan. Pilihannya dibuang atau tetap dijual. Hanya untuk menghabiskan stok dan tidak order yang baru lagi. Ini kan jadi satu pembahasan tersendiri. Ini akan menjadi satu pembahasan tersendiri. Apa yang harus dilakukan? Kalau Anda katakan dijual aja, dijual aja hanya untuk menghabiskan stok, karena itu akan menjadi madharat, menjadi tabdzir al-mal, membuang-buang yani harta. Dan tabdzirul mal itu terlarang. Jadi itu adalah sesuatu yang terlarang. Dijual aja. Kemudian jadi toh sebenarnya pihak perusahaan itu sudah mendapat keuntung karena kita sudah beli. Itu. Barang itu sekarang ada di tangan kita. Barang itu sekarang ada di tangan kita. Dijual aja hanya kalau memang ingin menghindari fitnah di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, maka sampaikan kepada mereka, aku jual ini hanya untuk menghabiskan stok yang menghabiskan stok yang ada. Mirip-mirip dengan itu adalah kalau ada orang sudah kadung beli barang, kemudian barang itu dipakai, sudah dipakai. Setelah dipakai, kemudian dia itu tahu bahwasanya ternyata barang itu adalah pro Israel, tapi sudah milik dia. Anggaplah punya mobil yang pro Israel, apa toh? Gak perlu nyebut nama ya. Ini mobil pro Israel, sudah kadung beli, sudah kadung punya. Terus kemudian keluar fatwa yang semacam itu. Mau diapain sekarang mobil? Dibuang, dibakar? Jangan. Itu malah nggak boleh, malah memudorkan harta, dan itu tidak akan memudorkan sama sekali kepada Israel. Kenapa? Loh, barang itu sudah jadi barang Anda. Uang yang Anda gunakan untuk beli sudah mereka ambil, sudah mereka gunakan. Jadi itu kalau kondisi semacam ini, kalau kondisi yang semacam
yang semacam itu. Lah, atau kondisi berikutnya adalah barang-barang yang sulit untuk dicarikan, barang-barang yang sulit untuk dicarikan penggantinya. Sulit untuk dicarikan penggantinya. Produk yang kita dibutuhkan, yang kita itu butuhkan, tapi kita sulit untuk mendapatkan penggantinya. Memang seharusnya sih dari titik kekuatan ekonomi, jadi ekonomi umat itu bisa mandiri. Sehingga seandainya harus ada masalah dengan orang-orang kafir itu jangan boikot, itu nggak ada masalah. Tapi sampai sekarang kan belum terwujud. Belum terwujudnya itu adalah jadi banyak barang-barang itu yang belum ada penggantinya, semacam beberapa merek yang antum sebutkan tadi. Kalau sudah semacam itu ya sudah, gimana lagi? Kita butuh barang tersebut dan kita ada banyak maslahat yang tergadaikan kalau tidak ada barang tersebut, maka fattaqullaha mustata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mirip-mirip dengan yang semacam itu adalah kalau kemudian ada salah satu di antara kita itu yang bekerja di perusahaan yang dikatakan pro Israel. Bekerja sebagai apalah gitu ya, sebagai ini, sebagai itu, haruskah keluar? Saya katakan enggak. Jadi saya katakan enggak. Jadi kalau kemudian dia nanti cari pekerjaan, sudah dapat, kemudian dia keluar dan macam-macam, itu yang terbagus. Tapi ke dalam kondisi semacam, apakah langsung keluar yang efeknya dia nggak punya pekerjaan dan macam-macamnya, maka Anda katakan jangan. Jadi jangan, karena melihat kepada masalah atau masalah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan cukup panjang Ustaz, mungkin saya singkat insyaallah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Beliau bertanya seperti ini Ustaz, dari seorang ummahat yang tidak menyebutkan nama dan tempat. Saya adalah seorang istri memiliki ibu, yang mana ibu saya memiliki background hobi hutang kepada rentenir untuk keperluan yang kurang mendesak. Mungkin bisa dikatakan keperluan sekunder dan tersier seperti untuk kuliah anak, beli motor untuk anak dan lain-lainnya Ustaz. Ibu saya sudah hampir 1 bulan ini tidak mau pulang ke rumah karena banyak yang menagih hutang ke ibu saya. Bapak saya sudah pasrah dengan kondisi ibu saya karena sudah berusaha melunasi hutang ibu saya, tapi ibu saya tetap tumbuh lagi kepada rentenir Ustaz. Ibu saya lari dari masalah dengan cara tinggal di rumah saya dan kakak saya berhari-hari sampai hampir 1 bulan. Di sisi lain ibu saya juga tidak sholat dan juga tidak mengenakan jilbab. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah saya menolak kedatangan ibu saya jika datang dengan cara bolehkah saya menolak kedatangan ibu saya dengan cara yang baik Ustaz? Dan juga apa yang harus saya dan kakak saya lakukan supaya tidak berdosa Ustaz? Dan juga dosakah kami anaknya menyuruh pulang beliau ke rumahnya? Bagaimana jika ibu saya sakit hati dikira kami mengusir dan tidak boleh dinunuti anaknya sendiri? Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Hidup itu penuh dengan romantika, penuh dengan kejadian-kejadian unik semacam itu. Keinginannya sih ideal, tapi mana dunia ini ideal? Manusia itu mesti ada aja masalah. Alhamdulillah nanti sama kakak tidak niru sifatnya ibu. Tidak niru sifatnya ibu. Alhamdulillah memahami bahwasanya hidup itu kalau nuruti kebutuhan, insya Allah rezeki yang Allah berikan sama kita itu cukup, sekecil apapun rezeki itu. Kalau nuruti kebutuhan, tapi nuruti gaya hidup, keinginan hidup, sebanyak apapun rezeki yang Allah berikan itu nggak cukup. Wong butuhnya wong urip itu loh, pakaian itu ya 2 setel cukup. Butuhnya wong urip, makan itu ya nasi sama ala kadarnya gitu cukup. Dalam arti untuk hidup itu cukup, yang semacam itu. Yang jadi masalah hidup itu kan kita berada di zaman keterbukaan. Kita berada di zaman yang dunia ini Allah bukakan, sehingga orang kampung itu ngerti gaya hidupnya artis di Jakarta, ngerti gaya hidup ini, ngerti ngono.
Kalau dulu orang itu bisa beli hanya lewat toko di sebelahnya, sekarang Masya Allah orang di pedalaman dalam hutan tengah laut itu bisa beli lewat toko online, lewat ini, lewat itu, dan berbagai macam yang lainnya, dan berbagai jenis macam yang lain. Nah kalau sudah semacam itu, maka akan sulit untuk menghadapi itu. Kemudian nanti diuji oleh Allah dengan ibu, bapak nanti juga diuji oleh Allah dengan istrinya yang apa tadi, hobi utang. Hobi utang. yang hobi utang gitu ya. Dan itu membawa efek yang buruk bagi keluarga, nyusahkan suaminya, nyusahkan anaknya gitu. Nyusahkan suaminya, nyusahkan anaknya. Maka pertama, kewajiban anak harus memberikan yang terbaik untuk orang tua, dan dalam kondisi ini yang terbaik adalah ya nasihati orang tua. Meskipun kelihatannya gak mempan, tapi tetap nasihatilah. Doakan semoga orang tua itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau anti mampu, kakak juga mampu, maka apa ya, cari tahu lah sebab orang tua ibu itu semacam itu tuh apa, semacam itu tuh apa, sebabnya itu apa. Kalau kemudian diketahui sebab dan kemudian kita mampu untuk membantu, maka itulah yang hukum asal. Orang tua atau anak membantu keperluan dari orang tuanya, itu hukum asal. Kalau mampu untuk kemudian melunasi hutangnya, berusaha untuk nutup, berusaha untuk yang lainnya gitu, dan macam-macamnya. Tapi letak masalahnya sekarang itu kan mungkin anak-anaknya juga tidak mampu untuk bisa nutup utang orang tuanya. Sampai suaminya juga bingung gitu ya, untuk nutup utang dari ibunya tersebut. Di satu sisi sang ibu juga bingung karena dia pinter utang tapi gak pinter bayar gitu. Jadi pinter utang tapi gak pinter, jadi gak membayangkan bagaimana nanti akan bayar, sehingga dia malah melarikan diri. Kalau anak, jadi anti itu kan di satu sisi ada punya ibu, punya bapak. Apabila ibu itu mau datang ke rumah anaknya, segera hubungi bapak. Jadi segera hubungi bapak bahwasanya ibunya ternyata ada di rumah dia. Biar nanti bapak yang manggil, yang nyuruh untuk pulang. Kalau kemudian bapak itu, ayah itu memerintahkan kepada anti untuk mengantarkan ibu itu pulang, maka anti punya hak untuk mengantarkan ibu atas perintah orang tua yang laki-laki. Jadi atas perintah orang tua jadi yang laki-laki. Karena nanti berada pada satu posisi di bawah taat kepada orang tua yang perempuan, juga taat kepada orang tua yang laki-laki, dan dalam kondisi semacam itu maka lakukan yang termaslahat untuk orang tua dua-duanya. Dan yang termaslahat adalah apa itu menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua yang laki-laki tersebut, sehingga tidak ada kesan anti yang nolak, tidak ada kesan anak tidak mau dinunuti orang tua, tapi kesan yang muncul adalah anak menjalankan perintah bapak untuk bawa pulang ibu ke rumah, ke rumah. Dan kewajiban orang tua yang laki-laki, ya suami dari ibu, bapak anti itu untuk ngomongi, nasihati, dan yang semisalnya. Kalau kemudian ternyata utangnya itu biasanya ke tempat-tempat tertentu yang bisa dituju misalkan, maka bisa dilakukan dengan cara blokir itu dalam artian pergi ke tempat tersebut. Nanti kalau istri saya utang lagi, pokoknya jangan digubris, macam-macam dan macam-macamnya itu bisa dilakukan protek semacam itu untuk menutup celah untuk menuju ke. Tapi sekali lagi ini masalah hati ya, masalah penyakit. Ini masalah hati, masalah penyakit. Apalagi tadi pertanyaannya gak jilbaban, gak sholat barang, itu abot itu ya, hanya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufiknya kepada ibu antum. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya.
Mungkin kita akan bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, dari tidak menyebutkan ikhwan, dari tidak menyebutkan nama dan tempatnya Ustaz. Ustaz mau bertanya, melihat sihir di televisi seperti sulap atau hipnotis pastinya haram. Pertanyaan saya, apakah menonton itu dikenai hukuman 40 hari sholat tidak diterima juga seperti mengunjungi peramal? Sebagaimana pelaku sihirnya memang perangkap peramal tapi mereka tidak meramal ketika melakukan sihir sulap atau hipnotis tersebut Ustaz. Pertama, sulap itu nggak mesti sihir ya. Sulap itu nggak mesti sihir. Lihat-lihat kondisinya. Kadang-kadang sulap itu murni keterampilan keterampilan gaya lah. Murni begitu. Ada yang memang benar-benar sihir. Jadi ada yang memang benar-benar sihir. Kalau memang sulap itu adalah sulap dalam arti sihir yang dipakai, maka nggak boleh untuk nonton. Karena berarti nonton itu kan itu perbuatan mungkar, dan kalau perbuatan mungkar itu kan kewajiban kita adalah sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau apabila kalian melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya, rubah dengan tangan, dengan kekuatan. Kalau nggak mampu, maka dengan lisan. Kalau nggak mampu, maka dengan hati. Kalau dengan hati itu maknanya adalah mengingkari itu dalam hati. Lah, di mana ada pengingkaran? Kalau kemudian ada praktek-praktek sihir yang semacam itu, kemudian kita itu kewajiban kita kan mengingkari dengan kekuatan kita nggak punya, mengingkari dengan lisan nggak mampu, maka minimalnya mengingkari dengan hati. Dan mengingkari dengan hati itu salah satu di antara caranya adalah gak ikut nongkrong, gak ikut nonton, gak ikut nyanyi cawe-cawe dalam perbuatan tersebut. Maka tatkala ada orang kemudian nonton padahal itu adalah jelas-jelas ini acara sihir, acara yang semacam apa, maka itu berarti tidak ada pengingkaran yang ada dalam hati. Itu yang pertama. Jadi acara-acara yang haram kan cuma nonton Ustaz, ya sama aja, berarti tidak ada pengingkaran Anda. Pertama, melihat yang haram itu nggak boleh, terutama kalau ada buka aurat dan macam-macam. Yang kedua itu berarti di dalam hati antum itu tidak ada pengingkaran. Jadi tidak ada pengingkaran, dan titik pengingkaran itu terlarang. Dan titik pengingkaran itu titik pengingkaran itu adalah satu kewajiban. Jadi kewajiban kepada nah, itu yang kedua. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, kalau pertanyaan dilanjutkan, Ustaz, apakah tatkala orang nonton itu terkena hadis man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang datang kepada kahin, kepada dukun, lalu dia membenarkan apa yang diomongkan, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia itu telah mengkufuri dengan apa yang dibawa kepada Muhammad. Orang yang datang kepada dukun itu ada dua kondisi. Yang pertama, datang untuk bertanya dan membenarkan, maka ini sampai di level faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Yang kedua, datang untuk bertanya tapi belum tentu membenarkan. Membenarkan. Dia itu datang untuk bertanya, iseng lah gitu kalau bahasa kita, dan nggak tentu membenarkan. Itu yang diancam oleh Rasulullah SAW, jadi tidak diterima sholatnya selama 40 hari, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, apakah kemudian tatkala ada orang nonton itu masuk di kedua sisi itu? Yang pertama jelas tidak. Karena dia tidak membenarkan. Yang kedua, dia juga tidak bertanya. Jadi dia juga tidak bertanya kepada peramal tersebut, kepada dukun tersebut, terhadap apa yang akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ana lihatnya bahwasanya kalau dia itu hanya sekedar untuk nonton, tidak sampai pada level ditolak amal perbuatan selama 40 hari. Tapi titik haramnya tetap haram, karena dia itu menyaksikan perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan tersebut juga merupakan pertanyaan terakhir yang kami bacakan di pertemuan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmad Sabik yang telah memberikan nasihat dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di redaksi kami, dan juga kepada pemirsa Al Furqan TV dan pendengar radio Suara Al Furqan yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Baik, demikian program konsultasi syar'i Al Furqan TV pada malam hari ini. Kami segenap kru Al Furqan TV yang bertugas mohon izin untuk undur diri. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.